Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Sawabi TV. Hari ini saya tidak membuat video tentang terapi asap rempah, tapi saya membuat video yang lain. Masih menyangkut soal keris, karena keris itu hobi saya yang selama ini juga saya masih setia menekuni. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat untuk para penggemar keris. Minimal cerita tentang keris itu bisa menambah wawasan. Ini di depan saya ada wayang. Nah, wayang ini kalau di Jogja namanya Prabu Romo Wijoyo. Tapi kalau saya pas dalang, karena saya tidak punya Prabu Romo khusus, ini saya jadikan Prabu Pandu. Ya, kalau nggak punya mau apa lagi? Pandu Dewonoto. Terus satu lagi, ini wayang raksasa. Ini kalau tidak berperan sebagai Kumbakarna, sering juga saya perankan jadi Prabu Tremboko. Apa hubungannya dengan keris? Ini dari dua raja ini, yang kebetulan ini satu perguruan. Prabu Tremboko ini Raja Pringgondani. Kalau Prabu Pandu itu Raja Astinapura. Nah, ini satu perguruan. Kebetulan dua-duanya punya pusaka yang hebat. Prabu Pandu punya pusaka Pulang Geni. Prabu Tremboko punya pusaka namanya keris Kolonadah. Nah, ini kira-kira kalau dalam dunia pewayangan ya kerisnya diwujudkan seperti ini. Nah, ini boleh, ini yang gede ini untuk Kolonadah, yang kecil untuk Pulang Geni juga bisa. Kalau dalam dunia nyata ya bisa seperti ini. Tapi ini bukan Pulang Geni ya, ini keris yang lain. Sekadar untuk saya menunjukkan bahwa kita wajib menggeluti, mencintai budaya kita sendiri. Kawan-kawan, kalau dalam cerita itu namanya ada perang Pamuksa, yaitu dua raja yang saling bertempur dan akhirnya dua-duanya mati. Ini Prabu Pandu karena hasutan dari Patih Sengkuni, dia marah betul dengan teman seperguruannya Prabu Tremboko yang konon mau memberontak. Padahal Tremboko adalah selain teman seperguruan juga Tremboko mengakui sebagai kalah cerdas, kalah sakti, dan Tremboko mengaku bahwa Pandu adalah gurunya. Ini Prabu Tremboko. Mohon maaf kalau bentuknya agak berbeda. Ini Tremboko, wayang yang saya punya. Kalau ini dari kulit, ini dari karton, tapi persis kulit kan. Ini keistimewaan seniman kita, kalau tidak punya kulit ya pakai karton. Yang jelas untuk mencintai kebudayaan kita bisa dilakukan dengan cara apa saja. Nah, diceritakan dalam pertempuran itu Prabu Pandu berhasil membunuh Prabu Tremboko dengan keris Pulang Geni, cus gitu. Kena perutnya, masuk, tertusuk. Prabu Tremboko meninggal. Namun ketika maju perang, Tremboko sudah siap dengan keris Kolonadahnya. Nah, ini posisinya begini. Jadi tertidur, kalau dalam dunia wayang ditancapkan tebok terus tidur gini. Posisi keris masih berdiri begini. Nah, ini Pandu itu meskipun digambarkan sebagai raja yang bijaksana, yang kebetulan ganteng, itu punya karakter yang kurang baik. Salah satunya itu emosional dan mudah terbakar emosinya, mudah dipengaruhi. Karena amarahnya yang tidak terbendung, Prabu Tremboko yang sudah tewas
kena pusaka pulang geni tadi, pulang geninya ini masih diinjak-injak. Jadi diinjak-injak begini. Oh, diinjak-injak begini. Wah, kameranya kurang jauh ya. Maaf karena kabelnya kurang panjang. Ini kabelnya cuma 1 meter. Ini sudah saya jauh-jauhkan. Nah, ketika menginjak-injak Prabu Tremboko yang sudah meninggal itu, Pandu tidak melihat kalau Tremboko masih memegang kolonada. Akhirnya kakinya tertusuk kolonada dan Pandu jatuh sakit. Lalu dibawa pulang ke Astina dan akhirnya meninggal. Itu tentang peperangan yang namanya Pamokso, keris kolonada dan keris pulang geni. Pulang geni itu ada yang luk 5, ada juga yang lurus. Jadi monggo para pinter bagaimana menilai yang mana yang benar. Kalau saya semuanya benar. Ada yang lurus, ada yang luk 5, pulang geni. Kalau orang Jogja diplesetkan pulang bengi, akhirnya artinya pulang malam. Nah, kalau nada itu kerisnya lurus. Kira-kira seperti ini kalau nada. Dan akhirnya kalau nada itu karena itu punyanya Tremboko, itu pada cerita selanjutnya jatuh ke tangan si Arjuna. Arjuna itu salah satu anak dari Pandu. Ini salah satu putra dari Pandu yang paling ganteng sedunia. Kolonada menjadi pusaka Pandu bersama dengan pulang geni. Jadi pulang geni ke Arjuna, kolonada juga ke Arjuna. Selanjutnya dalam cerita pewayangan itu juga dikisahkan meskipun sudah meninggal, dua-duanya meninggal, justru anak-anak mereka itu saling mencintai. Bima, anaknya Pandu, menikah dengan Arimbi, anaknya Tremboko. Tapi karena Arimbi itu raksasa, akhirnya minta tolong kepada Kunti supaya wajahnya menjadi cantik. Nah itu karena dalam pewayangan nggak tahu face up-nya seperti apa. Dalam sekejap wajah Arimbi menjadi cantik. Arimbi itu ibunya Gatotkaca. Namun ketika Arimbi marah, itu wajahnya berubah menjadi raksasa. Jadi raksasa perempuan, raseksi, seperti aslinya. Nah, kawan-kawan, mudahan cerita yang sederhana ini menambah wawasan Anda. Kalau kira-kira cerita saya kurang benar, lupakan. Tapi kalau kira-kira cerita saya ini bermanfaat, bisa diceritakan kepada orang lain. Oke, selamat ketemu lagi sampai di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan sukses. Salam selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang.